Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan setiap kami hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya." Ada sebuah faham di antara beberapa orang percaya bahwa rumah Tuhan atau gereja itu sakral, sehingga manusia harus menjaga sikap dan perangai kita ketika berada di dalam rumah Tuhan. Sebenarnya, semua itu tidak salah. Namun, apakah kita telah lupa bahwa tubuh kita inilah bait Allah? Bukankah 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Pada zaman Yeremia, ada sebuah faham di antara umat Tuhan akan betapa sakralnya bait Allah, dan manusia bahkan bersumpah demi bait Allah atau rumah Tuhan. Namun, kesakralan atau kekudusan itu hanya sampai di batas-batas pelataran rumah Tuhan semata. Sebaliknya, hidup anak-anak Tuhan itu sendiri menjadi semaunya dan berbeda total ketika mereka berada di luar pelataran bait Allah. Sehingga Tuhan sampai menghardik umatnya dengan perkataan seperti ini, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan." Yeremia pasal 7 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sebaliknya, apabila kita memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan dan tekankan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Sesungguhnya, Tuhan hanya mau diam di dalam bait Tuhan yang dibangun manusia apabila kita memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kita sendiri. Tingkah laku seperti apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Mari perhatikan perkataan Tuhan ini. Yeremia pasal 7 ayat 5 sampai ayat yang ke-7.
Demikian firman Tuhan. Melainkan, jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Apabila kita memperhatikan dan merenungkan apa yang Tuhan katakan melalui Yeremia ini, maka akan sangat jelas terlihat dua perkara yang Tuhan tuntut dan impikan dari kita: mengasihi Tuhan sepenuh hati dan mengasihi sesama kita. Sebab dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim, dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, atau mengasihi sesama kita, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, atau mengasihi Tuhan. Itulah kerinduan hati Tuhan sejak semula. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kebenaran firman yang kembali mengingatkan setiap kami agar kami terus mengasihi sesama kami dan terus mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Amin. Jesus loves you and so do I.